kembali lagi bersama saya Diana Spiarina, masih di acara Art and Creative Talk. Dan saya masih di Dharma Negara Alaya. Dan seperti segmen-segmen sebelumnya, hari ini saya juga bersama dengan seseorang yang akan menginspirasi sobat kreatif, khususnya di bidang desain. Nah, beliau sudah melanglang buana dan sudah melahirkan banyak sekali karya yang tentunya bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Denpasar dan masyarakat Bali. Dan di sebelah saya sudah hadir, langsung saja kita sapa Beli Ika Dek Sosiawan atau akrab disapa Dek Sos. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Gimana kabar Beli Dek? Ya, baik-baik, sehat. Baik-baik, sehat. Tetap semangat. Harus semangat. Meskipun di masa pandemi ya harus semua semangat. harus tetap happy. Ya. Jadi gimana nih aktivitasnya sebelum pandemi? Kita tahu bahwa banyak sekali proyek-proyek desainnya. Ya. Oke, memang sebenarnya sih kalau sebelum pandemi memang kita concern di bidang desain, ya terutama di bidang desain interior dan arsitektur. Jadi sebelum-sebelumnya kita ya sangat aktif ya, sangat aktif. Ada proyek, kemudian diskusi-diskusi, kemudian ya workshop segala macam, sharing-sharing sama teman-teman segala macam. Nah, tetapi setelah ada pandemi, ya jelas pasti sangat berpengaruh di bidang saya. Dan saya sendiri secara pribadi merasakan betul bahwa ada perbedaan yang sangat yang sangat signifikan antara paling tidak dari sisi kesempatan untuk berkreativitasnya mulai terbatas. Terbatasnya adalah karena mungkin ada kaitannya dengan efek ekonomi ya. Jadi dengan ada pembatasan masyarakat, aktivitas masyarakat, kemudian akhirnya berdampak kepada ekonomi secara umum, sehingga keinginan orang atau mungkin daya belinya masyarakat itu menurun. Nah, itu berdampak juga di bidang saya, sehingga pada beberapa proyek sebenarnya yang sebelum pandemi kita sudah mulai komunikasi, proposal, sudah segala macam diskusi segala macam, tapi setelah pandemi mulai ya dipending lah sementara. Betul. Entah sampai kapan. Tidak tahu ya waktunya sampai kapan. Betul. Sebagai sosok yang bekerja di bidang kreatif, katakanlah begitu, ini katakan memang semua terdampak ya hari ini. Tidak ada yang terdampak. Ya. Cuman yang tadi Bedek katakan yang sedang dan cukup betul, parah itu tadi. Berarti selama pandemi ini berarti masih terus berkarya. Ya, memang kita karena satu bidangnya di bidang kreatif, jadi kita memang berusaha semaksimal mungkin mencari cara untuk tetap bisa eksis lah. Itu bisa eksis. Jadi memang ada pekerjaan atau proyek yang sedang kita tangani, masih kita jalan. Betul. Kemudian ada waktu-waktu yang longgar itu kita manfaatkan untuk paling tidak meningkatkan potensi diri. Meningkatkan kompetensi lah dengan cara mungkin kita bisa ketemu sama teman-teman, bisa diskusi sama teman-teman, kira-kira bagaimana menyikapi ini. Berarti lebih banyak waktu sharing ya? Ya, lebih banyak waktu sharing. Kemudian yang sebelumnya kita nggak sempat mikirin tentang meningkatkan kompetensi personal atau tim misalnya, mungkin pada kesempatan ini adalah momentum yang bagus untuk bisa kita meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan skillnya, meningkatkan knowledge-nya, sehingga harapannya mudah-mudahan ini segera berakhir, sehingga kita bisa gaspol lagi. Bisa gaspol Ya, lagi ya. kira-kira Jadi begitu. itu doa kita bersama-sama sobat kreatif bahwa ternyata semua profesi hari ini terdampak. Ya, Tapi bagaimana betul. kemudian kita bisa menyikapi itu dengan bijak ya dan tetap berkarya apapun yang terjadi. Betul. Beda bicara mengenai profesinya Beda yang sekarang nih, pasti kan ada proses sebelumnya yang dilalui sampai ada di titik ini gitu. Ya. Mungkin bisa ceritain nggak ke sobat kreatif dulu mulai seneng desain tuh dari kapan? Terus apa yang mengawali nih? Ya, mungkin begini. Jadi memang mungkin kita secara umum masyarakat di Bali itu kan hampir keseharian kita ada data-data di lingkungan kita terkait dengan seni ya. Ya, entah itu mungkin ada gamelan, mungkin tarian, ada lukisan segala macam. Sehingga pada prinsipnya saya meyakini bahwa hampir semua orang itu sudah memasukkan data kreatifnya ke dalam diri masing-masing, sehingga tinggal sekarang sejauh mana mereka atau personal itu mengoptimalkan lagi potensi kreatifnya. Nah, kalau saya sendiri memang ya dari kecil suka gambar-gambar gitu. Kemudian akhirnya saya sekolah di bidang desain, khususnya desain interior dulu. Nah, kemudian akhirnya kita semakin dekat dengan dunia itu. Nah, kemudian setelah itu saya dapat kesempatan juga menjadi instruktur di Design and Development Organization. Jadi ada kaitan dengan desain jewelry, perhiasan dulu.
Nah, jadi saya 5 tahun beraktivitas di sana untuk bisa memberikan pemahaman, kemudian memberikan kepekaan terkait dengan desain silver dulu. Nah, jadi itu bagi saya juga memicu saya untuk bisa terus berada di bidang itu, akhirnya menjadi sebuah keseharian, menjadi sesuatu hal yang rutinitas, sehingga kita ternyata sudah menjadi personal yang dianggap kreatif. Sejak kapan nih merasa sudah profesional di bidang ini? Kalau saya tamat S1-nya dulu adalah tahun 2000. Ya, jadi tahun 2000 saya memang coba membuka membuka pemikiran, membuka wawasan, membuka pergaulan untuk tidak hanya terjebak di dalam satu bidang saja. Meskipun saya sebenarnya dari sisi pendidikan formal adalah di desain interior S1-nya. Kemudian akhirnya saya bergaul dengan teman-teman arsitek segala macam. Kemudian saya sekolah lagi di S2 arsitektur. Nah, kemudian dengan kesempatan saya juga tahun 2000 mendapat kesempatan ikut kerja di Silver. Kemudian itu bagi saya sangat berdampak kepada saya pribadi, sehingga pikirannya nggak hanya lempeng terkait dengan satu bidang saja. Meskipun bidang-bidang yang lain yang saya sampaikan tadi adalah masih dalam koridor, dalam kerangka desain kreatif lah, kan begitulah. Nah, jadi dari tahun 2000 mulai pelan-pelan usaha segala macam, dan berproses panjang sekali sebenarnya, dan perlu saya sampaikan mungkin proses itu tanpa kita sadari. Mengalir segala macam. Kadang-kadang kita ketemu sama teman yang dari divisi dari bidang yang berbeda. Ternyata bagi saya itu adalah sesuatu hal yang input bagus buat kita di bidang desain. Nah, jadi saya berusaha untuk membuka diri untuk bergaul, berteman, sharing segala macam, karena saya yakini betul bahwa ilmu itu bisa datang dari mana saja, selama kita punya kepekaan untuk bisa tangkap itu. Nah, kan ternyata kan itu prinsipnya gitu loh. Jadi gitu. Kepekaan itu kepekaan itu. Berarti dari mulai profesional terjun di bidang desain, kemudian ngambil-ngambil project itu secara mandiri atau memang ada tim khusus nih? Awalnya di tahun 2000 setelah saya tamat S1 mulai personal lah. Jadi karena ada mungkin teman memberikan kepercayaan, tetangga misalkan itu misalnya. Ya, mulai yang kecil-kecil dulu gitu ya. Dari kecil dulu, sambil kita kan kalau jujur bilang baru tamat sekolah itu kan kepercayaan diri kita kan belum tinggi. Betul. Kenapa? Karena di saat kita portofolionya, di saat kita belum mewujudkan sesuatu, belum ciptakan sesuatu, meskipun kita punya ilmunya, tapi tetap aja merasa secara personal kayaknya kurang, berani nggak ya, kayak begitu kan, hasilnya belum terlihat gitu ya. Nah, setelah itu saya dari tahun 2000 personal dulu, kemudian tahun 2006 mulai bikin usaha lah, jadi kayak konsultan perencana. Jadi beberapa proyek udah ada yang kita wujudkan segala macam, kepercayaan masyarakat juga mulai meningkat, kemudian kita juga mulai meningkatkan kompetensi, akhirnya bekerja bersama tim akhirnya. Nah, gitu. Kira-kira begitu prosesnya. Dan panjang kalau sekarang tahun 2020, kalau saya bilang tadi 2000 berarti kan 20 tahun. 20 tahun belum juga jago sekali gitu loh. Masih berproses juga belajar. Ya sobat kreatif, ini ternyata Brida Sosni 20 tahun berkarya gitu ya, dan sampai hari ini pun beliau masih menganggap bahwa ini adalah sebuah proses untuk terus belajar, dan inilah yang kemudian bisa menjadi satu acuan teman-teman atau sobat kreatif di rumah, bahwa apapun hari ini yang terjadi gitu tetap ada proses selanjutnya, dan di belakang itu juga bagian dari proses hari ini ya. Udah, ini menarik ya terkait dengan desain interior. Biasanya kan kalau orang-orang menganggap bahwa ini desainnya bagus, eye catching gitu, tapi tanpa melihat proses di baliknya. Bisa nggak sih kasih tahu sobat kreatif, selain kemudian mulai dari perencanaan itu apa aja sih prosesnya ketika mereka ingin serius juga di bidang ini nih? Oke, mungkin kalau kita fokus ke bidang desain interior ya. Jadi saya merasa bersyukur sekali akhirnya memilih bidang itu, sekolahnya di bidang desain interior. Padahal waktu itu tahun 95 saya mulai kuliah, pemahaman masyarakat terkait dengan desain interior itu kan masih jarang. Di Bali saya bilang masih jarang. Itu palingan kalau misalnya kantor-kantor yang sekelas level tinggi hotel itu baru menggunakan jasa desainer ya. Nah, tapi setelah saya tamat, pemahaman masyarakat udah mulai meningkat, apresiasi desainnya udah mulai meningkat, karena mungkin ada teknologi ini sekarang, informasi dan teknologi begitu gampang, sehingga akhirnya sekarang saya terasa bahwa desain interior itu begitu menjadi sebuah kebutuhan utama. Nah, bisa saya sampaikan yang awalnya adalah
perusahaan-perusahaan besar atau hotel misalnya, villa misalnya, baru menggunakan jasa seorang desainer interior. Kalau sekarang kita bikin warung aja menggunakan jasa desainer. Benar. Bikin toko baju aja menggunakan, bikin barbershop aja. Sekarang udah pakai desainer interior nih, kan gitu cerita. Nah, kemudian proses-prosesnya memang kita, karena desain itu adalah kita berpikir terkait dengan mewadahi aktivitas manusia di dalam ruang itu. Jadi dalam perancangan adalah manusia menjadi titik tolaknya. Jadi semua terkait dengan manusia. Nah, jadi kita karena sebagai desainer interior yang mewadahi semua aktivitas itu mewujudkan fasilitas-fasilitas untuk bisa memenuhi akan kebutuhan aktivitas mereka, sehingga di tahap awalnya kita harus banyak diskusi. Itu saya harus banyak ngobrol dengan calon klien, menyamakan frekuensi dulu ya. Ya, artinya kira-kira dia mau ngapain, mau buat apa. Jadi secara fungsi, tahap awalnya adalah secara fungsi kita ketahui dulu nih. Misal punya ruang gitu misalnya kan, misalnya sederhananya kalau rumah tinggal lah, ruang itu adalah ruang tidur lah. Kan tidak sesederhana bahwa ruang tidur ya siapin bed sajalah, kan udah tidur. Padahal sebenarnya aktivitas manusia itu kan kompleks, dan satu manusia dengan manusia lainnya berbeda aktivitasnya. Ada yang sambil kerja di ruang tidurnya, ada yang nggak mau terganggu hanya untuk istirahat, untuk tidur. Ada yang harus colokannya di mana? Ya harus ada gitu, misalnya harus sambil nonton baru bisa tidur. Nah misalnya kayak begitu kan, jadi kita memang diskusi. Fleksibel banget harus banyak diskusi dulu. Kira-kira kebutuhannya kayak apa, aktivitas kayak apa. Nah setelah kita ketahui aktivitas-aktivitasnya, nah baru kita mulai memetakan ini, menuangkan aktivitas itu ke dalam, misalnya bagaimana flow-nya, gimana sirkulasi orangnya, kemudian fasilitas apa saja yang diperlukan, termasuk menentukan tone warna juga ya. Oh ya, karena kan belum lagi kita harus berpikir terkait dengan sebuah desain itu adalah kan wujud atau ekspresi daripada pribadi orang, kan gitu ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana pribadinya, dari sudut pandang sosialnya kayak bagaimana, dari sudut pandang ekonominya, dari kemampuan ekonominya kayak gimana, kemudian profesinya bagaimana. Misalnya ngerancang interior rumah misalnya untuk seorang dokter, tentu berbeda dengan seorang seniman misalnya. Mungkin seorang dokter mungkin yang paling gampang itu mungkin harus higienis lah segala macam. Mungkin seniman itu nggak mau satu hal pola-pola yang formal misalnya, karena dia pingin eksploratif lah kan gitu misalnya. Nah jadi kembali memang lagi ke karakter, gitu. Makanya kita harus betul-betul kuat untuk menangkap aktivitasnya. Karena kadang-kadang kan begini, klien itu kan nggak bisa mendefinisikan, menjelaskan, saya mau kayak begini. Kita lah sebenarnya yang harus mencoba untuk menerjemahkan melalui proses-proses diskusi tadi. Jadi ada interpretasi dulu dari desainernya ya. Gitu. Menarik. Nah kadang-kadang kan kita juga nggak tahu apa yang kita mau. Kan kadang-kadang kita aja. Nah, tetapi itulah sebenarnya peran seorang desainer itu untuk bisa mengidentifikasi, kemudian nanti menuangkan ke dalam bentuk visual lah. Jadi tidak serta-merta segampang yang dipikirkan ya. Ada proses panjang. Ya betul. Kira-kira begitu proses. Betul. Ya sobat kreatif, itu dia nih untuk teman-teman atau sobat kreatif yang akan menekuni bidang ini, penting sekali tadi untuk didengarkan ya, bahwa ternyata dalam proses untuk menjadi sebuah desain yang cantik itu ada sesuatu hal yang harus dipenuhi loh. Betul. Banyak hal gitu, termasuk bagaimana seorang desainer mampu menginterpretasikan kemauan daripada calon customernya. Dan ini juga berkaitan dengan karakter Dede. Untuk menjadi sosok seperti Dede ini, apakah dalam artian hanya pure customer maunya ini saya akan realisasikan, atau justru dalam setiap karya saya harus ada unsur yang membuat ini adalah ciri khas karya saya. Nah itu gimana? Nah ini menarik ini sebenarnya. Ini kan masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya sensitivitasnya tinggi lah gitu ya. Jadi maksudnya begini, jadi di satu sisi klien itu kan memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki orientasi lah kan gitu. Nah tetapi kadang-kadang juga orientasi itu tidak sesuai dengan karakter yang sebenarnya. Bisa jadi. Gitu loh. Kalau misalnya ada calon klien misalnya ngelihat sesuatu objek lah misalnya gitu ya, dilihat bagus nih objeknya, kemudian dia langsung bilang, ini bagus, bisa nggak dong? Belum tentu bisa, belum tentu. Dan belum cocok juga ya? Belum tentu cocok, karena ternyata sebenarnya adalah bisa jadi karakternya sebenarnya nggak pas dengan itu, tetapi karena dalam tanda kutip pengaruh visual, ngelihat kayak begitu dikit. Ekspektasi nah
Oleh karena itu peran desainer adalah mengkomunikasikan. Ini mengkomunikasikan sehingga apa yang menjadi harapannya, kebutuhannya kita tuangkan, kan begitu, dengan tetap mengacu kepada ilmu-ilmu desain. Misalnya ilmu desain terkait dengan efisiensi, terkait dengan atmosfer ruangnya, estetika, terkait dengan moodnya, terkait dengan karakter itu. Nah, jadi memang kita harus banyak diskusi. Misalnya contohnya misal bikin satu konsep, kemudian konsep itu tidak sesuai atau satu material yang tidak bisa masuk dalam satu konsep ini. Nah, kita harus mengkomunikasikan. Biasanya masyarakat itu kan karena kurang paham aja, sehingga maunya kayak gini, maunya kayak begini, maunya kayak begini. Dan kecenderungan mereka campur aduk itu. Nah, jadi kitalah punya tugas itu. Jadi kita mengkomunikasikan kalau ini sederhananya dengan atmosfer yang begini, elemen-elemen ini yang harus kita masukkan. Misalnya bikin tenang nih, elemen apa yang harus kita masukkan ini? Dari sisi garis saja udah harus kita pikirin. Misalnya rumah sakit. Nah, misalnya rumah sakit. Rumah sakit salah satu kalau kita ngelihat dari desainer interior adalah kan tempat untuk menyembuhkan, berobat lah kan itu, menyembuhkan. Jadi dari sudut pandang saya sebagai desainer interior adalah bagaimana menciptakan sebuah rumah sakit yang bisa menyembuhkan pasien secara visual. Karena kita kan kerjanya di visual nih. Kalau masalah untuk obatnya kan udah dokter yang ngurusin nih. Buat nyaman lah. Bagaimana sih supaya orang di sana untuk berobat, tetapi secara psikologis melalui visual itu kita bisa juga berkontribusi untuk kesembuhan mereka. Sehingga bagaimana memanfaatkan, memvisualisasikan garis, itu loh, warna misalnya. Nah, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan akhirnya sebenarnya elemen-elemen itu kompleks sekali sebenarnya. Dan memang proses yang menjawab itu nggak bisa. Itu kan proses tuh. Itu perlu proses panjang lah seorang desainer untuk bisa ke arah sana. Jadi misalnya garis yang bagaimana yang bisa memberikan efek terhadap ketenangan. Warna yang bagaimana yang memberikan efek untuk ketenangan. Material yang kan misalnya harus kan itu kan ilmunya itu kan. Kita belajar itu sehingga itulah yang perlu kita komunikasikan. Nah, kira-kira begitu. Menarik sekali Bud ya. Jadi saya baru tahu juga ternyata prosesnya sedemikian panjang. Dan sekarang kita bicara mengenai Dharma Negara Alaya nih. Ternyata karyanya Brida juga dituangkan di gedung ini. Udah bisa ceritain sedikit nggak ke sobat kreatif nih, kira-kira sudut-sudut mana aja nih yang menjadi bagian dari goresan takannya Brida nih? Nah, mungkin gini, saya memang secara pribadi terlibat di merancang desain interior di Alaya Dharma Negara, tetapi secara formal saya bekerja di bawah konsultan perencana adalah namanya PT Kencana Adikarma. Jadi beliau yang memberikan tugas kepada saya secara personal untuk menjadi tenaga ahli sebagai desainernya untuk merancang. Nah, jadi saya masuk ke konteks perancangan. Jadi ini memang kan prosesnya panjang, ini ada beberapa kali tahapan. Oke, saya coba jelaskan yang di tahapan saya gitu ya, tahapan sebelum-sebelumnya saya biar gak salah gitu ya. Betul. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa ini arahan dari Pak Wali Kota, beliau concern sekali terkait dengan orange economy ya. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah bagaimana mewujudkan sebuah tempat gitu. Sebuah tempat untuk bisa menampung aktivitas-aktivitas kreatif masyarakat dan pasar, sehingga bisa ke depan bisa menjadi trigger lah ya, bisa memicu sehingga kreativitas itu menjadi menjadi aktivitas utama untuk bisa menciptakan ekonomi. Nah, kan gitu ya. Jadi ekonomi kreatif lah kan begitu. Ekonomi kreatif berkelanjutan ya. Jadi dari sana konsepnya, makanya saya mencoba untuk mengkomunikasikan melalui visual-visual itu, yaitu menyiapkan ruang, menyiapkan tempat, menyiapkan space untuk bisa insan-insan kreatif itu beraktivitas di sini. Nah, selain beraktivitas, secara fungsinya adalah bisa menampung aktivitas, tetapi secara spiritnya adalah supaya bisa memicu kreativitas baru. Kan itu yang penting. Ya kalau hanya menyiapkan ruang aja kan gampang, tinggal ya ruangan aja gitu loh. Tetapi bagaimana sebuah perancangan khususnya di Alaya ini di satu sisi bisa mencerminkan itu adalah sebuah tempat untuk
berkreativitas, tapi juga bisa memunculkan tapi bisa juga memicu. Hmm. Nah, gitu loh, memicu. Betul. Oke lah kalau misalnya teman-teman yang sudah insan kreatif itu yang udah main ke sini misalnya. Jadi karena mereka sudah punya kreativitas di dalam, mungkin udah nggak perlu dipicu lagi. Tetapi bagaimana dengan masyarakat luas misalnya? Sehingga harapannya dengan hadir ke sini ngelihat di sini segala macam, misalnya kan ada ruang begini, ada space kayak begini, mulai ternyata nah gitu loh. Ada begini, ada begitu. Ternyata di sini diakomodir aktivitas kreatifnya. Terus bagaimana caranya untuk bisa kita meningkatkan kreativitas itu untuk memiliki efek ekonomi misalnya. Nah, saya dengar di sini kan udah aktivitasnya udah banyak banget nih. Banyak banget. Udah banyak dan apa namanya udah blast udah kemana-mana. Dan ini saya selaku desainernya merasa yang paling berbahagia. Karena hasil karya itu bisa diterima oleh masyarakat itu. Luar biasa, Sobat Kreatif. Jadi ketika kita bicara mengenai Dharma Negara Alaya dan tingkat sosok Bu Desos ini, inilah yang kemudian ada di balik ya, sebagian besar di balik yang kita nikmati bersama nih. Ketika orang masuk ke beberapa ruangan ya di Dharma Negara Alaya pasti bilang, wah ini keren sekali. Nah inilah dia sosoknya ya. Jadi bagian dari ide-ide cerdas beliau juga. Bude, selain kemudian proyek-proyek pemerintah, itu berarti Bida juga ngambil proyek-proyek yang lain ya? Mungkin bisa disebutin apa aja sih yang udah digarap gitu? Ya mungkin kalau saya jelaskan. Sebenarnya kalau di pemerintah kita sedikit sebenarnya. Kebanyakan bis kita di swasta, di proyek-proyek swasta sebenarnya. Jadi proyek-proyek yang sudah kita tangani ya yang mungkin kalau bisa dikategorikan ya rumah tinggal, kemudian ada restoran, kemudian ada hotel, kemudian villa, kemudian kantor juga, kemudian termasuk kemarin saya berkesempatan untuk merancang space untuk ruang transitnya presiden di internasional airport Igusti Ngurah Rai. Nah jadi ya itu bagi saya sebuah kesempatan yang nggak gampang lah gitu ya, nggak gampang. Dan saya mendapatkan kesempatan itu akhirnya ya kita coba optimalkan lah, kita coba maksimalkan, dan saya berusaha untuk tetap mengusung konten lokal. Menarik sekali, konten lokal. Jadi itu ya karakteristik tadi ya, ada sentuhan-sentuhan. Ya karena kan sebenarnya seorang desainer itu kan harapannya seorang desainer harus memiliki karakteristik. Meskipun kita memang harus mengikuti keinginan klien, tetapi mengikuti keinginan klien itu kan tidak serta-merta harus menghilangkan identitas atau karakter kita. Nah kan begitu. Jadi secara fungsinya mungkin kita bisa ngikutin kan gitu, misalnya aktivitasnya kita harus mengikuti aktivitas mereka, tetapi secara karakteristik misalnya ya kita mencoba untuk tetap memasukkan di dalam desain-desain itu. Oke, menarik ya, sekali. Kira-kira begitu. Menurut seorang Beda nih, kalau kita bicara mengenai karakteristik, erat kaitannya dengan yang namanya personal branding. Bagi seorang desainer, apakah personal branding itu juga penting? Karena kan kalau misalnya karya tuh kan, oh nih kayaknya nih sentuhannya ini Desos nih, sampai orang mempercayakan gitu untuk handle proyek-proyek besar, itu kan berarti personal brandingnya kuat nih. Ya harusnya begitu ya, harusnya begitu ya. Meskipun saya sebenarnya mungkin belum begitu dalam rangka untuk menjadi begitu, dalam proses untuk menjadi begitu. Karena memang seorang desainer itu kan identik dengan karyanya, identik dengan desainernya, kan begitu ya. Nah kan itu yang personal branding. Nah jadi kita sedang seperti apa yang saya sampaikan di awal, memang saya melihat bahwa setiap kesempatan itu adalah sebuah proses untuk bisa belajar ke dalam diri ya, belajar untuk meningkatkan semuanya, bukan hanya di bidang desain aja, meningkatkan cara berkomunikasi, meningkatkan cara menangkap keinginan orang, kan nggak gampang itu, kan nggak gampang, karena yang kita tanyain kan kepada orangnya kayak gimana maunya, kan nggak kayak gitu, kira-kira apa aktivitasnya, bapak sebagai apa, ibu sebagai apa, menggali. Jadi kan kepekaan menangkap informasi itu yang nantinya kita akan olah itu untuk bisa kita visualkan dalam bidang desain juga kan perlu kita terus tingkatkan. Kan banyak hal yang perlu kita tingkatkan sebenarnya. Kemudian belum lagi terkait dengan informasi-informasi terkini. Apalagi dengan pandemi sekarang itu jaga jarak lah segala macam. Itu kan pasti berdampak kepada bagaimana wujud desain nantinya. Berarti harus update juga terus ya? Ya kita harus merespon kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan saat ini. Jadi nggak bisa lagi kita kayak
ngomongin zaman dulu aja segala macam. Misalnya kayak di sini, nggak aktivitas seperti yang dilaksanakan di sini zaman dulu nggak ada. Atau mungkin kalau ada tidak terpusat. Betul. Misal kayak di Bali misalnya, mungkin kalau di Denpasar ya, mungkin di daerah ini begini anunya kreativitasnya. Misalnya kayak begitu kan. Misalnya pasti mereka punya punya kelompok pengelompokan ya. Tetapi Alaya Dharma Negara saya lihat bahwa pemerintah berusaha untuk menyiapkan ruang dalam satu areal ini untuk bisa menampung semua semua kreativitas yang ada di Denpasar untuk masyarakat Denpasar, dengan harapan untuk bisa terus digulirkan, ditingkatkan kreativitasnya, yang ujung-ujungnya ternyata orang yang bergerak di bidang kreatif pun sebenarnya ya bisa cari makan gitu loh. Bisa itu jadi kerjaan, bisa segala macam. Gitu loh. Kan berbeda dengan seniman zaman dulu. Seniman zaman dulu kan konsepnya hanya nganyah aja. Tapi sekarang kan bagaimana menjadi seorang yang kreatif yang bisa juga menghasilkan dari sisi ekonominya. Menghasilkan karya juga, tapi juga tidak kan ada efeknya kan, ada side efeknya berupa ekonomi itu. Jadi kan itu yang justru menjadi poin pentingnya sebenarnya kan gitu. Menarik sekali, sobat kreatif. Sepertinya kalau kita berbincang dengan Beda ini akan butuh waktu panjang gitu ya, apalagi mengkhusus terkait dengan profesionalitas beliau sebagai seorang desainer. Tapi karena waktu nih Beda ya, cuma 30 menit katanya kita dikasih kesempatan untuk berbincang. Mungkin di segmen terakhir ini, apa sih harapan Beda ini sebagai seorang desainer nih ke depannya seperti apa? Oke. Jadi harapan saya sebenarnya ini udah mulai tahapan yang bagus. Pemerintah udah mulai melihat, menanggapi apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan kreativitas. Mulai ada wadah, mulai ada agenda-agenda, mulai ada program-program dalam rangka untuk menjaga eksistensi insan kreatif itu. Itu yang pertama, udah bagus. Kemudian yang kedua, masyarakat saya lihat juga udah mulai apresiasi desainnya udah mulai tinggi. Gitu kan. Informasi ini kan begitu cepat. Informasi begitu cepat, sehingga itu berdampak kepada pemahaman masyarakat juga cepat tinggi juga, cepat apresiasi, cepat pintar gitu loh kan. Nah, jadi untuk masyarakat saya ngelihat seperti itu. Nah, kemudian untuk seorang desainer juga ya harus banyak gini, menurut saya harus banyak bereksplorasi, harus banyak sharing, harus banyak diskusi, dan berusaha mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nggak bisa sudut pandang kita aja baru misal. Makanya kita kan penting punya komunitas misalnya di bidang yang bukan di bidang kita. Misalnya contoh anak motor misalnya misalnya atau seni lukis segala macam. Mereka kan pasti memiliki core tersendiri dalam karyanya. Betul. Jadi itu bisa kita pakai meningkatkan potensi kita di bidang kita. Nah, jadi harapan saya ke depan supaya kita sama-sama bisa jaga ini, yang sudah startingnya udah bagus, gitu, kita jaga. Dan kemudian harapan yang berikutnya adalah kita sendiri jangan lupa, meskipun teknologi begitu kencang, informasi begitu kencang, jangan melupakan identitas lokal kita, identitas lokal. Karena kalau jujur bahwa karakteristik kita itu ditentukan salah satunya dari budaya sekitar kita. Nah, jadi kalau kita saya sebagai orang Bali, kalau misalnya sudah nggak lagi menggunakan budaya atau tidak lagi mengakomodir nilai-nilai budaya di dalam desain, berarti kan kita sendiri sudah akan kehilangan orientasi kita akan kehilangan identitas kita, sehingga akhirnya kan apa perbedaan kita dengan orang lain, misalnya dengan yang ada di luar negeri atau segala macam, kan akhirnya nggak punya. Justru kalau saya melihat bahwa inilah kekuatan kita sebenarnya. Nah, tinggal kemampuan seorang desainer, kemampuan kita untuk bisa mengolah itu, untuk bisa kita wujudkan, dan kita kolaborasi nilai-nilai lokal itu dengan kebutuhan saat ini masyarakat. Nah, kan itu tantangan desainer, itu kan gitu ya. Nah, kira-kira begitu harapan saya. Oke, motivasi mungkin sedikit untuk sobat kreatif yang di masa pandemi ini harus tetap semangat. Ya, satu, motivasi saya harus tetap semangat, karena katanya kalau udah semangat imun kita meningkat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita harus tetap beraktivitas, dan kita harus tetap menjaga kreativitas itu, karena bagi orang-orang kreatif, tanpa kreativitas itu udah kehilangan
nyawanya, kehilangan jiwanya. Betul, Nah, betul, kira-kira betul. orang sekarang itu meskipun situasi kayak begini, jadi saya tetap mensupport atau saya pun sendiri harus tetap semangat untuk tetap berkreativitas. Oke, seperti tema Denfest ya, meretas batas Ya, kreativitas, ya meretas kira-kira batas. begitu. Ya, kira-kira begitu. Oke, sobat kreatif, itu dia perbincangan kita bersama dengan Bu Desos. Tentu ada perspektif yang luar biasa, beberapa perspektif baru yang bisa digunakan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk sobat kreatif yang memang ingin terjun dan juga serius di bidang desain. Ternyata bagaimana kemudian kita bisa menguatkan nilai-nilai lokal, culture kita yang kemudian bisa diimplementasikan dalam sebuah karya yang juga menjadi identitas desainer Bali. Nah, sebelum kita berpisah nih Blida, kita harus foto selfie dulu. Oke, Nah, ini sip. wajib. Jadi ini sebagai Ya. pengingat nanti kita Ya, jumpa. betul. Oke. 1, 2. Terima kasih matur semua Niki waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Jadi sobat kreatif, Bu Desos sudah berinvestasi waktu luar biasa untuk menemani kita selama 90 menit kurang lebih ya. Dan